Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kita semua. Amin. Amin. Kebaikan dan anugerahnya tetap tercurah buat kita semua yang mengasihi Dia. Dan saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya limpah dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu pada saat ini, pada pagi yang indah ini, melalui kesempatan ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya hadirat Tuhan nyata atas kita semua. Hadirat Tuhan akan tercurah atas kita semua. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, hadirat nyata, hadiratmu nyata Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kau baik Yesus Tuhan. Kau baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu tercurah pada pagi hari ini. Haleluya. Yes, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang baik buat kami semua, Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tata kasih-Nya. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini.
tanganmu kepada Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan melawat kita dengan kuasa yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemenangan. Haleluya. Terjadi. Dengan imanmu katakan. Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau datang. Terjadi di sini pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Mari sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Mari sembah Dia Tuhan Allah yang dahsyat buat kita semua. Dia telah naik ke surga dan Roh-Nya ada bersama-sama kita dengan hari ini. Roh-Nya akan melawat kita semua. Roh-Nya yang akan menguatkan kita semua, memberi kemenangan buat kita semua. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawati ibadah kami pada pagi hari ini. Kau ada bekerja dengan sama-sama dengan kami Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyatakan Kau besar. Kau besar Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu. Kami yakin Kau hadir di tengah kami. Yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami undang Roh-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan lebih lagi jamahan-Mu di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Nah, Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, Tuhan, Roh-Mu ada atas kami semua. Roh-Mu yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dimanapun Amin. kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia atas hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami akan memperoleh kemenangan di atas segala-galanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Amin. Tuhan. Kami buka ibadah kami, ucapan syukur ini, Tuhan, dengan penuh Terima kasih. rasa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Haleluya. di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Mari semua Bapak Ibu yang dimanapun engkau berada, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Amin. Dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan hadir di situ. Tuhan akan melawat kita semua. Dan satu hal yang saya boleh lihat, banyak para hamba Tuhan boleh lihat melalui suasana keadaan kita saat ini, di mana kita semua sedang mengalami atau menjalani namanya pandemi corona. Tapi saya percaya di situ Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Pada saat anak-anak Tuhan memuji, pada saat anak Tuhan menyembah, Haleluya. akan ada banyak pertobatan yang akan terjadi di negeri-negeri dan khususnya di Indonesia. Amin, saudara. Amin. Mari kita terima janji Tuhan bahwa penuaian akan terjadi di bangsa-bangsa, dimanapun anak-anak Tuhan berada, akan menuai banyak jiwa-jiwa pada saat-saat seperti ini. Mari saudara, dengan iman kita katakan pujian ini. Ku terima janji Allah, Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Dan Amin. sukacita Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. minyak yang Haleluya. Curah. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian dengan segenap hatimu. Angkat pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ini saat yang dinanti. Inilah saat Amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat. Amin. Yes. Melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sukacita Allah akan tercurah atas kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, rasakan hadirat Tuhan. Minyak yang baru akan dicurahkan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan ini saat yang dinanti. Amin. Firman Allah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh negeri. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
dimanapun Anda berada, sukacita Allah akan tercurah, minyak yang baru akan Allah curahkan. Haleluya. Tuhan memberikan kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru curahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat Engkau menempatkan kami di tempat ini Tuhan, di negara Indonesia yang kami cintai, kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Kami mau terus berdoa Tuhan bagi bangsa ini. Kami mau terus berdoa Tuhan bagi negara-negara kami yang lain yang sama-sama pada saat ini sedang mengalami pandemi corona. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terlalu ajaib untuk kami semua. Tuhan akan mengubah semuanya itu. Tuhan akan menjadikan semuanya itu sebagai alat untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kau penolong yang ajaib, penolong yang setia. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesus Amin. tak pernah. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Oh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Dia Allah yang setia atas kita semua. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkaulah Bapa yang setia dan Tuhan sahabat bagi setiap kami. Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Sebab itu kami tetap percaya akan kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah memilih setiap kami. Sebab itu kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang terindah dan terbesar dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini, saat kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, iman kami diteguhkan, roh kami boleh dibangkitkan kembali, bahkan setiap kualitas kehidupan kami juga mengalami peningkatan. Karena kami tahu dalam hidup ini kami terus memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan supaya kami boleh semakin hari semakin sempurna menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Berkat-Mu turun atas hamba dan juga atas seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ya, apa kabarnya? Ya, saya rasa kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya walaupun di tengah-tengah situasi yang masih seperti ini, ya di bangsa kita dan juga bahkan di seluruh dunia, ya kita terus berdoa dan kita terus percaya ya bahwa Tuhan Allah kita, ya Dia adalah Tuhan yang setia. Ya, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Kalaupun toh sampai saat ini, ya mungkin di kota kita, di bangsa kita, ya pandemi ini masih terus berlangsung atau terus berlanjut ya dengan berbagai ya macam pro dan kontra. Bapak Ibu Saudara, ya kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya tanggung jawab dan tugas kita adalah ya terus mendoakan ya kesejahteraan kota kita, terus berdoa bagi bangsa dan negara kita ya supaya keadaan yang terjadi saat ini boleh akan menjadi semakin baik, ya keadaan akan menjadi lebih baik lagi. Ya tentunya kita rindu ya saat-saat seperti ya dulu di mana sebelum pandemi ini mewabah atau ada ya di bangsa kita, ya tentunya semuanya akan menjadi baik dan normal kembali. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dan janganlah jemu-jemu untuk kita terus meminta kepada Tuhan ya supaya Tuhan memberikan yang terbaik ya, dan percayalah bahwa apa yang terjadi ini untuk membawa, mendatangkan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya mari kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, ya di mana tema kita ya di bulan ini yaitu tingkatkan kualitas hidup Anda. Ya tingkatkan kualitas hidupmu, ya tingkatkan kualitas hidup saya juga Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus meningkatkan kualitas hidup kita? Karena kita tahu, kita percaya ya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ya, ini adalah kehendak Tuhan. Inilah yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Apabila setiap anak-anaknya ya Bapa melihat ya ada satu pertumbuhan, ada satu kemajuan, ya ada satu ya progres, ya ada satu pergerakan ya di mana iman yang mungkin dulu ya hanya iman yang kecil, ya iman yang sederhana, mungkin juga iman yang lemah, ya tetapi dengan seiring perjalanan waktu, seiring pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami ya peningkatan demi peningkatan. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam kitab 2 Korintus di sana, bahwa meskipun ya atau sekalipun ya manusia jasmaniahku, ya manusia lahiriahku ini mengalami kemerosotan, ya tetapi biarlah manusia batiniah kita
ya semakin diperbaharui, manusia rohaniah kita ya semakin mengalami peningkatan dari hari ke sehari. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya subtema pada saat ini akan saya berikan judul yaitu teruslah bertumbuh dan meningkat di dalam Tuhan. Teruslah bertumbuh dan meningkat di dalam Tuhan. Mengapa kita harus terus bertumbuh? Ya karena kita tahu ya bahwa pertumbuhan, peningkatan itu adalah suatu hal ya yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Ya banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa kehidupan kekristenannya atau kerohaniannya ya sedang mengalami kemerosotan, ya kerohaniannya, ya hidupnya ya sedang menjauh dari Tuhan. Ya sampai pada akhirnya mereka baru sadar ya saat mereka sedang menghadapi suatu guncangan atau suatu masalah ya pergumulan yang besar dalam hidup mereka. Ya baru mereka menyadari bahwa hidup mereka jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya sangat mudah kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, yang penuh dengan kelemahan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya untuk kita menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Ya karena itu, ya mari kita pada saat ini kembali merenungkan, mengintrospeksi, mengevaluasi, ya merenungkan, ya kira-kira ya apakah kita saat ini benar-benar sedang mengalami peningkatan atau pertumbuhan di dalam kerohanian kita atau tidak sama sekali, atau bahkan justru kita sedang merosot di dalam kerohanian atau di dalam iman kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ini adalah ya hal yang tidak Tuhan kehendaki ya kalau anak-anaknya, kalau orang percaya ya mengalami yang namanya kemandekan ya atau stuck atau bahkan kemerosotan di dalam iman mereka, di dalam kerohanian mereka kepadanya. Ya, oleh sebab itu ya pertumbuhan rohani atau peningkatan kualitas rohani dalam hidup kita itu adalah suatu hal ya yang sulit ya atau suatu hal yang rumit ya untuk diukur kemajuannya. Ya. Bagaimana kita bisa melihat oh saya sedang bertumbuh, saya sedang meningkat. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen itu ya tidak mengerti akan hal ini. Ya Bapak Ibu, oleh sebab itu mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus, ya dalam Alkitab kita 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan mengatakan demikian, ya sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, Rasul Petrus di sini menuliskan bahwa setiap kita ya harus berusaha ya supaya pada akhirnya ya kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya kata berusaha ya di sini yang dimaksud oleh Rasul Petrus itu adalah ya kita harus senantiasa waspada. Ya kita harus senantiasa memiliki pikiran yang terus terfokus kepada pertumbuhan atau perkembangan ya atau peningkatan kualitas kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada sesuatu yang harus benar-benar kita fokuskan, yaitu bagaimana supaya saya ya bagaimana saudara ya bisa mengalami progres ya peningkatan ya kualitas dalam kedewasaan kita ya dalam pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya oleh sebab itu kita harus senantiasa selalu waspada, selalu menjaga diri kita, ya selalu fokus kepada tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita melihat ya sebuah kejuaraan misalnya ya balap sepeda Bapak Ibu Saudara. Ya dan melihat bagaimana mereka ya para peserta itu benar-benar ya sungguh-sungguh fokus. Ya kalau mereka ingin menjadi yang nomor satu, ya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin.
Ya, mereka harus pada waktu mereka mulai bertanding dalam lintasan itu mereka tidak boleh ya meleng kanan kiri ya, atau bahkan mungkin mereka memikirkan hal-hal yang lain. Mereka harus fokus ya dalam lintasan balapan, bagaimana mereka mengendalikan ya kendaraannya, bagaimana mereka ya harus mengatur ya strategi, ya bagaimana mereka harus menyalip lawan, ya supaya bagaimana mereka tidak bersenggolan Bapak Ibu Saudara, ya sehingga terjatuh. Nah itu perlu fokus. Nah demikian kira-kira setiap hidup kita juga di dalam Tuhan Saudara. Ya jangan kita lagi ya terlena dengan segala keadaan yang ada di dalam dunia ini. Dunia menawarkan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ya seperti pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, dia menawarkan hal-hal yang indah dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tahu fokus hidupnya, ya tujuan dari keberadaannya di dalam dunia ini. Ya dia tidak tergiur oleh tawaran iblis ya akan segala kemegahan, keindahan dunia ini. Ya Tuhan Yesus fokus ya kepada kehendak Bapa. Ya dia fokus kepada tujuan ya di mana dia datang ya untuk menjadi penebus bagi setiap umat manusia di dalam dunia ini. Demikianlah hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita ya harus berusaha sungguh-sungguh, ya kita harus fokus ya kepada peningkatan dan pertumbuhan iman kita, kualitas hidup kerohanian kita di dalam Tuhan. Ya dalam 2 Petrus pasal 3 ya ayatnya yang ke-18 ya 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan mau setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita ya akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan itu betapa agungnya Dia, betapa mulianya ya Raja di atas segala raja Saudara. Ya, bahkan kita pun belum pernah bagaimana melihat wujudnya ya Tuhan itu yang maha besar dan maha agung, maha mulia itu, dan juga maha kudus itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ya inilah yang firman Tuhan katakan bagi setiap kita. Ya kita harus hari lepas hari, setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, ya kita terus berusaha bagaimana kita bisa benar-benar boleh hari lepas hari mengenal Tuhan semakin baik lagi, semakin dekat lagi, semakin dalam lagi Bapak Ibu. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya jadi bagaimana cara yang terbaik ya untuk kita dapat mengukur, ya melihat ya dalam diri kita apakah ya saya, apakah saudara ya benar-benar sedang mengalami sebuah pertumbuhan atau peningkatan dalam kualitas kekristenan kita. Ya apa tolok ukurnya atau apa tanda-tandanya yang bisa kita lihat di dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya saya akan membagikan ya ada 5 poin Bapak Ibu Saudara ya, beberapa tanda atau hal ya kita bisa lihat dalam hidup kita bahwa kita sedang mengalami peningkatan dalam kualitas kerohanian kita. Ya yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya kita melihat tanda yang pertama kalau kita sedang mengalami pertumbuhan atau peningkatan dalam kualitas hidup ini, yaitu adanya kerinduan yang besar ya untuk kita lebih mengenal Tuhan, ya. Yaitu adanya kerinduan yang besar untuk kita lebih mengenal Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam perjalanan kekristenan kita, ya harusnya ya dan tentunya kita akan memiliki ya sebuah kerinduan yang semakin besar ya untuk kita mengenal Tuhan kita Bapak Ibu. Ya kita tidak akan merasa ya puas atau merasa cukup ya dengan seberapa ya saat ini, seberapa baik pengenalan kita ya mengenal Dia ya ataupun jalan-jalannya Bapak Ibu ya. Kita harus terus memiliki kerinduan ini untuk mengenal dan memahami Bapa kita lebih dalam lagi. Dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 ya Rasul Paulus mengatakan demikian
ya apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi satu keinginan terdalam, ya kalau boleh saya katakan mungkin mimpi terbesar dari seorang Rasul Paulus. Ya dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ya, puji nama Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi sebuah kerinduan, ya, suatu mimpi yang besar juga yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya, seperti Rasul Paulus, ya, satu-satu hal yang ia kehendaki dalam hidupnya, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus yang ia layani, yang ia sembah, yang ia percayai, ya, lebih dalam dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka saya percaya kehidupan kita juga akan terus mengalami sebuah progres, ya, sebuah kemajuan. Ya, semakin seseorang mengenal Tuhan, ya pasti hidupnya juga akan semakin diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita memiliki kerinduan ini. Jangan puas, jangan cukup, ya sampai sini saja pengenalan kita akan Tuhan, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mungkin di waktu-waktu yang lalu atau hari-hari ini Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Tuhan pernah mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi percayalah, di waktu-waktu yang akan datang ada hal-hal yang lebih indah lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, ya, yang sedang Tuhan siapkan, sediakan bagi kita. Nah, kita harus sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Ya, miliki terus kerinduan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, ya, hari lepas hari. Ya, pada waktu 2013 pada saat kami, ya, saya ikut perjalanan liburan ke Singapura, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tahu bahwa saya belum pernah, ya, ke Singapura sebelumnya, ya, dan saya hanya tahu melihat, ya, bahwa negara ini, ya, satu negara yang mungkin, ya, sangat paling kecil, ya, di Asia Tenggara ini, tetapi kita melihat ada satu pertumbuhan yang baik di negara ini. Ya, dan saya hanya tahu, ya, bagaimana melihat, ya, di internet, ya, gambar-gambar, foto ataupun juga video, ya, tentang Singapura ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu, ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya, ya, boleh ikut, ya, berlibur ke sana, Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu ketika di mana ada waktu, ya, saya tahu bahwa tidak banyak, ya, pada waktu saya ada di sana, ya, sebenarnya rindu atau kepingin kalau bisa itu, ya, tahu setiap tempat-tempat yang ada, ya, di Singapura ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena waktu yang sangat terbatas, ya, kami hanya sekitar, kalau nggak salah waktu itu hanya 2 malam, ya, 3 hari, ya, dan ada satu, ya, tempat yang sangat ingin sebenarnya saya kunjungi, yaitu Marina Bay Sands, Saudara. Ya, tapi dalam rombongan tidak ada, ya, jadwal untuk ke sana. Akhirnya, ya, saya putuskan, ya, saya harus bangun pagi-pagi, ya, dan saya karena ada satu keinginan atau kerinduan yang besar untuk tahu tempat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, saya ambil waktu sendiri di pagi-pagi hari jam 5, Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu, ya, saya masih ingat, ya, bahwa MRT itu baru dibuka waktu itu kalau tidak salah jam 5:30, tapi jam 5 saya sudah bangun, yang lain masih pada tidur di hotel. Ya, saya sudah bangun duluan, ya, saya cepat-cepat ke MRT yang dekat dengan penginapan di sana, Bapak Ibu Saudara, dan pada waktu saya sampai ternyata masih harus nunggu karena belum buka, Saudara. Ya, akhirnya 15 menit kemudian, ya, MRT itu, stasiun itu dibuka, dan akhirnya ada kereta pertama yang datang dan saya langsung cepat-cepat masuk, Saudara. Yang mengejar waktu, ya, akhirnya, dan puji Tuhan, ya, saya sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak melihat secara seutuhnya,
ya istilahnya saya juga tidak bisa masuk ke dalam gedung itu, paling tidak ya saya pernah menginjakkan atau tahu ya seperti apa ya Marina Bay Sands ini saudara, ya yang gedung seperti perahu itu saudara. Ya, dan saya sangat bersuka cita pada waktu saya di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, dan akhirnya ya sekitar kurang lebih hanya mungkin setengah jam, ya tidak terlalu lama. Ya karena saya takut ya nanti tinggal yang lain, saya cepat-cepat balik lagi ya naik MRT kembali ke penginapan Bapak Ibu Saudara. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara, di suatu tempat ya yang baru kita menginginkan atau merindukan ya banyak hal saudara, kalau bisa ya karena itu sesuatu yang baru bagi kita, ya kita bisa mengerti semuanya saudara. Tapi kadang karena keterbatasan ya waktu, dana dan lain sebagainya, ya mungkin hanya beberapa saja. Tetapi itu sudah ya menjadi suatu kebanggaan atau kesukaan saudara saat kita bisa menikmati tempat-tempat yang baru yang kita kunjungi. Nah, kira-kira demikianlah saat kita juga ya mendalami atau mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Ya biarlah kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, ya juga kerinduan yang tak terbatas untuk kita lebih lagi dan lebih lagi mengenal akan Dia. Ya, dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya apa tandanya bahwa kita sedang mengalami peningkatan dalam kualitas kehidupan kita? Yaitu yang kedua, kerinduan untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya kerinduan untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang Tuhan firmankan tentang segala sesuatu, tentang kehidupan, tentang tujuan hidup kita, tentang makna hidup ini, ya tentang ya rahasia-rahasia ya di dalam setiap keberadaan kita dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya tapi pertanyaannya adalah ya seberapa lama waktu yang kita habiskan ya untuk membaca firman Tuhan. Ya jika dibandingkan dengan waktu kita ya mungkin untuk nonton televisi, ya nonton berita, baca majalah, ya atau kita mungkin main game saudara, ya ataupun kita mungkin ya internetan dan lain sebagainya. Ya, berapa lama ya kira-kira waktu, ya lebih lama mana kita habiskan waktu kita baca firman, renungkan firman, ya dengan hal-hal lain yang tadi ya saya sebutkan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita memahami, ya kita tahu bahwa penting ya dalam kehidupan ini untuk kita bertumbuh, pasti saya yakin orang yang bertumbuh, orang yang mengalami peningkatan kualitas hidupnya, dia akan semakin rindu lagi, lebih mengerti, lebih dalam lagi akan setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya, yaitu melalui merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, memang penting Bapak Ibu Saudara ya kita melihat perkembangan peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam bangsa kita, mungkin kota kita, ya dalam segala bidang kehidupan saudara. Ya namun kita harus berhati-hati ya untuk tidak memberikan terlalu banyak waktu kita, ya perhatian kita ya kepada perkara-perkara dunia ini saudara. Ya kalau kita melihat keadaan mungkin saat ini, kalau kita lebih banyak melihat berita, ya bukan berita yang baik saudara, ya tapi lebih banyak berita-berita yang membuat kita mungkin akan khawatir. Kalau kita fokus ke situ, perhatikan itu terus, maka lama-lama kita juga akan menjadi stres, ya kita akan menjadi takut sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya tetapi marilah ya kita kembali ya kepada ya kebenaran dari firman Tuhan. Ya kita harus lebih suka ya mengetahui isi hati Tuhan melalui firman-Nya ini Bapak Ibu Saudara, daripada kita ya sibuk dengan segala urusan-urusan duniawi yang hanya fana atau sementara ini. Ya, fokuskan hidup kita untuk kita menyelidiki firman Tuhan. Seperti Raja Daud yang mengatakan dalam ya Mazmurnya bahwa Tuhan jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu daripadaku. Ya, jangan sembunyikan rahasia-rahasia-Mu dari hidupku. Ya ajar aku mengerti dan ajar aku terus mendalami
ya setiap kebenaran dari Tauratmu atau firman-Mu. Ya kenapa? Karena Raja Daud tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita perlukan, jawabannya sudah ada di dalam ya buku suci ini atau Alkitab kita, yaitu firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Segala bidang kehidupan sebenarnya semua ada ya tercantum di dalam firman Tuhan ini. Ya mari ya kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita mengerti, tahu, tapi bagaimana hati kita juga ya kita mau ya menghidupi ya atau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, Saudara. Ya, mungkin Saudara dulu yang ya pacaran zaman dulu, Saudara, ya yang masih ya pakai surat menyurat itu, ya saya teringat ya di mana waktu saya masih baru benar-benar ya merasa jatuh cinta kepada seseorang waktu saya SMA, Saudara. Nah, suatu ketika ya pacar saya itu, Saudara, mengirimkan surat ya sebuah surat dalam selembar kertas, tetapi bagaimana saat ya saya menerima surat itu, saya membaca, ya hati saya berbunga-bunga, ya hati saya bahagia, ya namanya orang jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Ya seolah-olah ya dunia ini cuma milik kita berdua begitu, Saudara. Nah, suratnya selalu saya simpan, Saudara. Ya, nggak lama ya dilihat lagi, ya tulisannya cuma itu aja, tetapi karena cinta, Saudara, ya akhirnya apa ya hanya secari kertas dengan tulisan-tulisan itu, Saudara, itu sudah membuat ya hati bersuka cita, ya hati senang, Saudara, karena kita tahu itu adalah dari orang yang mengasihi atau mencintai kita. Dan demikianlah kira-kira juga, Bapak Ibu Saudara, ya inilah surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Ya Tuhan mau supaya setiap kita sungguh-sungguh memperhatikannya. Ya Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh membacanya, merenungkannya, mengerti ya setiap detail, setiap makna yang tersirat di dalamnya. Ya karena dari situlah kita akan mengenal hati Tuhan. Dari firman Tuhan ini, kebenaran ini, kita mengerti kehendaknya bagi setiap kehidupan kita. Dan alangkah indahnya ya dalam Yakobus katakan ya kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup kita akan diberkati, kita akan berbahagia ya kalau kita melakukan setiap firman-Nya. Ya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa tanda seseorang mengalami peningkatan kualitas dalam hidupnya? Yaitu bahwa kita akan semakin peka dan sadar akan setiap dosa kita, Saudara. Ya orang yang mengalami peningkatan dalam kerohaniannya, dia akan semakin peka terhadap dosa, Saudara. Ya artinya apa? Dia akan tahu dan dia akan benar-benar meninggalkan ya setiap dosa ya ataupun setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang bertumbuh dalam kerohaniannya, dalam kualitas hidupnya, dia tidak lagi menginginkan hal-hal ya yang berbau manusia lama atau hal-hal yang najis, ya hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak lagi mau ya untuk berkecimpung di dalam dosa. Ya, kenapa? Karena tahu bahwa dosa itu ya menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah oleh sebab itu ya kita akan semakin sadar, semakin peka. Ya kalau orang yang tidak bertumbuh, ya kalau dia melakukan dosa atau dia ada di dalam dosa, ya dia tidak akan peka lagi, Saudara. Ya dia akan merasa ya sudah terbiasa. Nah itu bahaya, Bapak Ibu Saudara. Nah kita harus perhatikan hal ini. Ya kalau kita sudah tidak peka lagi akan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita kembali, memenuhi hati kita. Ya supaya di tengah dunia yang jahat ini kita boleh sungguh-sungguh ya hidup ya di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran dari firman Tuhan ataupun dari setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya waspada ya
terhadap dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Ya, waspada terhadap jebakan-jebakan iblis, tipuan rayuan iblis, saudara. Ya, oleh sebab itu orang yang bertumbuh dia akan peka terhadap dosa, saudara. Ya, dia tidak akan tahu, dia tahu itu dosa, tapi dia tidak akan melakukannya, dia akan menjauhinya, saudara. Ya, dia tidak akan mencobanya, ya, tetapi dia akan benar-benar yang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan yang keempat, bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa hidup kita sedang bertumbuh ya atau kualitas kita sedang mengalami peningkatan ya, yaitu bahwa jika kita bisa melihat ujian dan cobaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh ya di dalam Tuhan. Ya, bisa melihat ujian dan cobaan sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Ya, dan menurut Bapak Ibu Saudara, ya pada saat apa atau pada saat seperti apa orang Kristen itu lebih mudah untuk bertumbuh? Apakah pada waktu dia menghadapi masalah atau pada waktu dia sedang sukses? Ya, saya percaya bahwa kebenarannya adalah ya pada umumnya kita akan belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kita akan lebih banyak belajar tentang ya kebenaran dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, pada saat segala sesuatu ya tampaknya tidak memberikan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun situasinya ya begitu menyakitkan, ya orang yang percaya ya secara dewasa, ya orang percaya yang sudah dewasa hidupnya akan menyadari suatu potensi ya bahwa Tuhan yang akan menyatakan dirinya ya di dalam segala kesulitan yang terjadi itu ya dengan cara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang percaya yang dewasa atau yang kualitasnya meningkat akan melihat semua masalah itu sebagai sebuah kesempatan emas ya untuk berhasil ya dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari lihatlah ya setiap kesulitan kita, setiap pergumulan kita yang saat ini sedang kita alami, yang saat ini sedang kita pergumulkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berbagai macam kesulitan ya, Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu, yang merasakan. Ya, tapi mari kita mulai belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita sedang bertumbuh, ya kita sedang mengalami peningkatan dalam kualitas ya kerohanian kita, dalam hidup kita, ya maka kita akan melihat itu adalah sebuah kesempatan ya untuk saya, untuk saudara ya boleh mengalami peningkatan ya pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyediakan jalannya, tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak akan melepaskan kita sendiri. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Ya, pandanglah sebagai sebuah kesempatan. Ya, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Firman Tuhan katakan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai ya pencobaan, ya berbagai kesulitan, karena hal itu akan membawa kita semakin kita kuat, semakin kita lebih sungguh-sungguh lagi ya beriman, lebih sungguh-sungguh lagi kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita memang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, semakin kuat tekanan itu akan membuat kita semakin ya bisa berserah penuh, berserah total kepada Tuhan. Ya, saat tiada jalan, Tuhan yang akan bukakan jalan bagi kita, asal kita tetap ada di dalam jalannya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, ya apa tanda bahwa setiap kita ya sedang mengalami peningkatan atau pertumbuhan dalam kualitas hidup kita, yaitu adanya suatu hasrat, ya kerinduan ya yang kuat ya untuk kita boleh memberitakan Kristus, ya membagikan Injil, kabar baik ini ya kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya pasti kita tidak akan bisa diam saja melihat orang-orang yang di sekitar kita yang mereka masih ada di dalam setiap ya kegelapan dunia ini, Saudara. Ya mungkin mereka tidak mengerti, mereka bisa tertawa, mereka bisa ya, mungkin happy dan lain sebagainya menurut cara dunia ini, Saudara. Tetapi sesungguhnya ya perjalanan hidup mereka sedang menuju kepada kekekalan yang abadi, ya di mana
ya penghukuman itu sedang menanti mereka. Kalau mereka ya tidak mengenal akan Kristus, kalau mereka tidak pernah mendengar tentang kabar baik, kabar keselamatan, ya Injil dalam Yesus Kristus ini, ya seperti apa nanti nasib mereka, saudara. Ya tentunya kita, kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, ya kita mengalami peningkatan kualitas dalam hidup kita, ya kita akan benar-benar memiliki ya satu hati, ya sebuah belas kasihan untuk kita bisa membagikan ya anugerah Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita miliki saat ini kepada mereka yang masih belum pernah mendengarkan tentang kabar baik ini, Bapak Ibu Saudara. Ya saat iman kita semakin dewasa, ya kita akan membentuk ya hati kita ini terbeban untuk orang-orang yang terhilang, saudara. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita merasakan adanya kebutuhan ini. Ya, ini juga adalah kerinduan Tuhan. Ya, supaya setiap orang boleh diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah kerinduan ini ada di dalam setiap hati kita sebagai orang-orang yang sedang bertumbuh di dalam kualitas kerohanian kita. Ya, kita tidak bertumbuh untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Kita tidak sedang meningkat ya dalam kualitas rohani hanya untuk demi kepentingan atau kedewasaan kita secara pribadi, bukan, saudara. Kita justru bertumbuh, kita justru meningkat supaya kita bisa menjadi berkat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang lain yang memerlukan uluran kasih Tuhan. Ya, dan kitalah ya yang dipakai Tuhan, kitalah yang dipilih Tuhan untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Kita bertumbuh untuk kita boleh melayani sesama kita. Ya, jadi ada 5 tanda yang pada hari ini saya bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami kualitas ya hidup kita ini semakin meningkat, yang pertama adalah ada kerinduan yang besar untuk kita lebih mengenal Tuhan. Yang kedua adalah ada kerinduan yang lebih dalam lagi untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan semakin sadar dan peka akan setiap dosa ya yang ada di dalam hidup kita ataupun yang ada di dalam sekitar kita, saudara. Dan kita tidak akan hidup di dalamnya. Ya, kita akan keluar ya dari kegelapan itu, saudara. Ya, dan kita akan lepaskan segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita mampu melihat ujian dan cobaan sebagai sebuah kesempatan emas untuk kita terus semakin berkualitas, untuk kita semakin bertumbuh. Dan yang terakhir, yaitu ada hasrat yang dalam, kerinduan yang dalam untuk kita boleh membagikan, memberitakan Injil Kristus, kabar baik itu kepada sesama kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, ya biarlah hati kita boleh terus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh boleh menghampiri hadirat Tuhan. Ya, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara ya hari ini, yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara ya di hadapan Tuhan, mari kita ya letakkan segala pergumulan itu ya, dan kita tahu, kita percaya ya Tuhan dialah penolong yang ajaib, dia sahabat yang sejati, Tuhan yang setia bagi kita sekaliannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, Bapa. Terima kasih untuk segala anugerah dan keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami tahu Engkau menghendaki kami terus mengalami peningkatan di dalam kualitas hidup kami, di dalam kualitas kerohanian kami. Engkau mau supaya kami tidak terus menjadi kanak-kanak rohani ataupun bahkan bayi-bayi rohani. Engkau mau supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi dewasa di dalam kerohanian kami. Oleh sebab itu, biarlah kelima hal yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima pada saat ini, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Roh Kudus yang meteraikan dalam setiap hati kami, dalam roh jiwa kami, supaya kami boleh bertumbuh dan mengalami kualitas kehidupan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba saat ini mengangkat tangan dan mengulurkan tangan kepada setiap
umatmu, sedang jemaatmu yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka berada dimanapun ya dalam segala kehidupan mereka, pergumulan mereka, dan apa yang mereka rasakan saat ini. Mungkin ada di antara mereka sedang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka, ada di antara mereka sedang kesulitan dalam ekonomi mereka, ada di antara mereka mungkin yang ada sedang permasalahan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan banyak hal lagi. Kau mengerti isi hati mereka, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, Kau menjamah seluruh umatmu, seluruh anak-anakmu, ya dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala kerinduan mereka. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di mana-mana, Engkau hadir ya di mana kami ada saat ini, dan Engkau menjamah dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sebentar kita akan perhatikan untuk warta ya ataupun info sepekan kegiatan gereja kita di tempat ini. Ya, selamat hari Minggu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Seperti burung di udara Engkau jaga, seperti bunga di padang Engkau hiasi. Ku tahu hidupku pasti Engkau pelihara, dan Engkau berkati. Bapa di dunia takkan memberi ular bagi anak yang meminta roti, maka Bapa di surga terlebih lagi dalam mengasihi. Sebab itu hatiku tak perlu khawatir bila ku percaya bahwa Bapakku tahu semua yang ku perlu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang tetap setia beribadah di rumah. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita tetap adalah Allah yang setia. Amin. Dan Dia terus akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berserah dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penolong buat kita semua. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Tuhan. dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu memberkati kami. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Yes, haleluya. Kami telah menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Amin. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Untuk jawaban di atas setiap pergumulan-pergumulan kami yang telah Tuhan nyatakan. Terima Dan kasih. kami bersama-sama Tuhan sekali lagi Ya. berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan mereka Amin. semua, menopang mereka semua untuk Haleluya. terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan dan Terima membangun kasih. hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan hari ini Tuhan kami berterima Terima kasih, kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan. Amin. Tuhan juga memberkati semua para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di Terima dalam kasih. semua pelayanan, dari worship leader, singer Tuhan, petugas multimedia, petugas soundman, demikian juga rekaman video. Tuhan juga akan memberkati semua petugas, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Amin. Tuhan. Tuhan juga akan memberkati Amin. mereka semua dengan berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan, mari pimpinlah Tuhan hari ini, sepanjang hari ini, segala kasih, aktivitas kami yang kami kerjakan di rumah kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, dari yang tua sampai yang kecil. Biarlah Tuhan yang akan memproteksi mereka semua. Kami berterima kasih Tuhan sudah menghalau mereka dari segala penyakit sampar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan proteksi-Mu di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu sampai selama-lamanya Amin. Tuhan. Terima Dengan kasih, kekuatan, dengan kesehatan, Ya. dengan perlindungan, Amin. bahkan dengan segala berkat-berkat Terima kasih, yang berlimpah-limpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus yang akan menyertai dan memimpin saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan di rumah saudara masing-masing. Apa yang kau kerjakan Tuhan akan jadikan berhasil. Karena saudara sudah ditetapkan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua, yang terus menerus membaharui saudara dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan. Mari kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.